Candi Bajangratu merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang tepatnya berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sejarah Candi Bajangratu, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi Bajangratu merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang tepatnya berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan namanya, Bajangratu diambil dari bahasa Jawa, yaitu asal kata bajang dan ratu. Bajang sendiri artinya kerdil, jadi Bajangratu maksudnya adalah bahwa Raja Jayanegara dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit ketika masih kecil. Candi ini berbentuk gapura yang terbuat dari batu bata merah, di mana pada zaman dahulu difungsikan sebagai pintu utama menuju Kerajaan Majapahit. Namun, kini Candi Bajangratu difungsikan sebagai pintu masuk para peziarah yang berkunjung. Gapura Bajangratu merupakan sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Disebut dengan Gapura Bajangratu dikarenakan candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Hingga saat ini menjadi sebuah budaya bagi para peziarah untuk melewati candi atau gapura ini ketika melayat orang meninggal. Pada tahun 1915, Oude Konding Verslag atau Ovi pertama kali mencetuskan penamaan Bajangratu, di mana menurut arkeolog penamaan Bajangratu ini berhubungan dengan Raja Jayanegara yang merupakan Raja Kerajaan Majapahit. Pada kitab Pararaton disebutkan bahwa Raja Jayanegara dinobatkan atau diangkat sebagai raja ketika masih kecil, sehingga kata bajang yang artinya kerdil dan digabung dengan kata ratu sehingga menjadi sebutan gelar Raja Bajang atau Bajang Ratu bagi Raja Jayanegara. Oleh karena itu, candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Bajang Ratu atau Raja Jayanegara. Hal ini terlihat pada bagian kaki candi terdapat relief Sri Tanjung yang berisi cerita tentang peruwatan. Raja Jayanegara sendiri telah wafat pada tahun Saka 1250 atau penanggalan Jawa atau sekitar tahun 1328 Masehi yang disebutkan pula dalam kitab Pararaton. Sepeninggalannya, di dalam kedaton dibuatkan sebuah tempat suci dan arca dalam bentuk Wisnu di sila, petak dan bubat. Selain itu, juga dibuat sebuah arca dalam bentuk Amoghasiddhi di Sukalila. Disitulah disebutkan bahwa setelah Raja Jayanegara wafat, tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Raja Jayanegara, di mana Raja Jayanegara ini didarmakan di Kapopongan dan juga dikukuhkan di Antawulan atau Trowulan. Sehingga sejarawan mengaitkan candi yang berbentuk gapura ini dengan Crenggapura atau Criranggapura atau disebut juga Kapopongan di Antawulan yang merupakan sebuah tempat suci yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Menurut buku Dr. Randes I.G. Bagus L. Arnawa, dilihat dari bentuknya, sejarah Candi Bajangratu ini merupakan
merupakan bangunan pintu gerbang tipe padu raksa atau gapura beratap. Seluruh bagian candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali pada bagian lantai, tangga, serta ambang pintu bawah dan atas yang terbuat dari batu andesit. Berdiri pada ketinggian 41,49 meter dpl dengan orientasi mengarah ke timur laut tenggara. Denah candi ini berbentuk segi empat yang berukuran sekitar 11,5 meter kali 10,5 meter dan tinggi 16,5 meter, sedangkan lorong pintu masuk memiliki lebar sekitar 1,4 meter. Secara vertikal, candi ini memiliki 3 bagian: kaki, tubuh, dan atap, mempunyai semacam sayap dan pagar tembok di kedua sisi, dengan kaki gapura sepanjang sekitar 2,48 meter, dan struktur kaki terdiri dari bingkai bawah, bingkai atas, dan badan kaki. Namun, bingkai-bingkai ini hanya tersusun dari sejumlah pelipit rata dan berbingkai berbentuk gentah. Sedangkan pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada bagian sudut kiri dengan yang dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh atas ambang pintu terdapat pula relief hiasan kala dan relief hiasan sulur-suluran, serta bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit, yaitu berupa kepala kala yang diapit singa naga berkaki, kepala garuda, relief matahari, dan relief bermata satu atau monocelsius. Dalam kepercayaan budaya Majapahit, relief-relief tersebut memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Pada zaman Belanda, bangunan Candi Bajangratu ini telah mengalami pemugaran. Namun, tidak ada data yang diperoleh mengenai kapan tepatnya pelaksanaan pemugaran tersebut. Proses perbaikan yang telah dilakukan meliputi penguatan pada bagian sudut dengan cara mengisikan adonan pengeras ke dalam nat-nat yang renggang, dan juga mengganti balok-balok kayu dengan semencor. Selanjutnya, batu-batu yang hilang dari susunan anak tangga juga sudah diganti. Situs di sekitar Candi Bajangratu. Candi merupakan salah satu ciri khas peninggalan bangunan monumen kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara selama periode klasik. Keberadaan terbesar di hampir setiap kepulauan di Nusantara tersebut kawasan-kawasan di sekitarnya. Sebut saja Candi Borobudur dan Prambanan di Jawa Tengah, Angkor di Kamboja, dan masih banyak lagi candi yang lebih kecil dengan jumlah ribuan. Situs peninggalan kerajaan Majapahit di Trowulan memiliki banyak candi yang tersebar di beberapa lokasi. Di antaranya Candi Tikus, Candi Bajangratu, Candi Kedaton, Candi Brahu, Gapura Wringin Lawang yang bentuknya berupa candi. Banyak pula bangunan candi yang sengaja tidak direnovasi karena tidak diketahui bagaimana cara konstruksi aslinya, seperti Candi Gentong. Bangunan Candi Bajangratu ini memiliki struktur yang kokoh dan kuat, sehingga bangunan candi ini bisa bertahan lebih lama daripada tipe bangunan lainnya. Pada umumnya, candi dibangun sebagai monumen simbolik peristiwa-peristiwa tertentu, atau ada juga untuk tujuan fungsional.